Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna Hervina Ahmad, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Cibadak. Saat ini, saya sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan Kedua dari Kabupaten Lebak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video implementasi aksi nyata yang di dalamnya terkandung unsur pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan tema bijak berinternet. Selamat menyaksikan. Materi layanan klasikal Ibu hari ini tentang bijak berinternet. Etika menggunakan internet bagi pelajar. Agenda hari ini yaitu pertama pendahuluan, terus nanti ada pemaparan materi atau dan diskusi dari Ibu, lalu kemudian penugasan, dan yang terakhir penutup. Nah, pendahuluannya aja ya, ini foto Ibu. Kenalin dulu nih. Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Cibadak, nama Ibu Erna Hervina Ahmad, nama lengkapnya, cuman mungkin biasa dipanggil Ibu Vina. Apa yang kamu rasakan hari ini? Misalkan kamu hari ini merasa, kalau tadi seperti bilangnya lagi semangat, lagi senang, misalnya, itu boleh diekspresikan di Padlet. Kalau misalnya sedih karena mungkin ada saudara, ada teman yang lagi keluarga yang lagi sakit, itu bisa diafirmasikan. Boleh dijawab di chat atau di Padlet yang Ibu tadi kirim alamatnya. Masih ada? Bagaimana kabar kalian? Apa yang kalian rasakan hari ini? Ditulis ya, boleh di kolom chat. Atau kalau mau di Padlet, Ibu udah share lagi alamatnya. Bisa di komen. Terima kasih sudah menjawab. Rata-rata sih smile ya. Berarti kan kalian tidak ada yang sedang berduka. Kalau ada yang berduka, bolehlah nanti sharing-sharing sama Ibu Japri. Kenapa, ada apa gitu. Siapa tahu Ibu. Kita mulai. Kalian siap? Jadi materi hari ini tuh beretika. Nah, materinya itu Ibu sampaikan melalui PowerPoint ini. Lalu nanti ada beberapa tanya jawab yang nanti Ibu juga kayak tadi aja Ibu sampaikan di chat. Mungkin kalian lebih mudah di chat dibanding di Padlet ya. Ibu sampaikan di chat, nanti kalian tinggal jawab saja. Lalu kemudian nanti ada penugasan. Nah, kalau penugasannya itu kalian kerjakan mandiri, artinya masing-masing tapi per kelompok. Itu membuat karya yang nantinya harus diposting di sosial media. Rata-rata punya sosmed kan? Punya, Bu.
Ini materi kita hari ini. Bijak berinternet. Kenapa sih memang harus bijak berinternet? Karena seperti halnya di kehidupan nyata, penggunaan dunia maya juga saling berkomunikasi. Kalian mau nggak mau nih kan komunikasi ya. Mau itu kalian lewat balas-balasan komentar di IG atau di Facebook, misalnya itu kan komunikasi, tapi di dunia maya. Nah, kemudian dalam interaksi yang terjadi perlu adanya etika yang dijadikan pedoman. Kalau etika berinternet itu yang pertama fokus pada dampak positif. Nah, ketergantungan pada internet tentunya akan membawa kita pada kerugian, waktu yang terbuang percuma karena tidak dapat berhenti berselancar di dunia maya sehingga terhambat menyelesaikan aktivitas lainnya. Pertama, tersebar di grup WhatsApp, Ibu bacain ya. Tersebar di grup WhatsApp berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya mengenai vaksinasi COVID-19. Berita yang beredar adalah isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin yang dikabarkan mengandung stem-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah, dan disuntikan ke dalam tubuh manusia. Jadi cerita ini adalah sikap apa yang akan kalian pilih ketika kalian mendapatkan WA tersebut. Mungkin apakah kalian akan melanjutkan WA tersebut ke grup lain sehingga kalian pikir itu akan membuat informasi lebih menyebar gitu ya. Atau kalian akan apa nih gitu ketika kalian dapat info itu. Sok boleh jawab di kolom chat. Karena kasus kedua, yang bagi yang belum jawab dong gitu ya. Rita saat ini duduk di kelas 10 SMA. Ia adalah seorang yang pemalu dan tertutup. Suatu hari, seorang temannya dengan sengaja menggunakan foto Rita sebagai meme dengan tujuan menghina fisiknya. Kemudian hal ini menjadi viral di sekolahnya. Banyak siswa menjadikan meme tersebut status dengan berbagai caption. Pertanyaannya pertama, jika kalian berada di posisi Rita, apa yang kalian rasakan? Sedih. Sedih. Selain itu, yang lain ada? Boleh dikutipkan di kolom komentar atau di langsung. Tidak percaya diri, Bu. Tidak percaya diri, ya. Kalau tadi kan gimana sih perasaannya kalau kalian jadi Rita? Tadi yang jawab sedih gitu ya, ada yang jawab nggak pede. Terus apa yang kalian tuh mau bilang apa gitu sama Rita dan teman-teman? Yang sabar ya, Rita. Yang sabar ya, Rita. Badai pasti berlalu gitu. Semangat ya, Rita. Semangat ya, Rita. Terus Zulfa, ada Zulfa? Ya, Bu. Ya. Zulfa kalau jadi Rita gimana? Bakalan sedih. Bakal sedih. Terus kalau Zulfa jadi temannya Rita, apa yang akan Zulfa sampaikan pada Rita? Nyemangatin gitu, nggak ngikut bully. Nyemangatin dan nggak ngikut bully ya. Ya. Oke, ini udah mau masuk tahap akhir nih, penugasan kelompok. Tapi ini nanti dikerjakannya mandiri ya.
Tugasnya ialah membuat sebuah kampanye yang bertema etika berinternet. Nah, ini ada kata-kata mutiara penutup dari Ibu. Pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Idowu Koyenikan. Makasih, semoga hari kalian indah dan menyenangkan. Sama-sama. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firdaus, kelas 10 IPS 2. Kesan saya dalam pembelajaran BK atau bimbingan konseling sangat seru. Lantas kenapa? Karena saya bisa tahu menggunakan media sosial itu ada etikanya. Contohnya, menghindari perdebatan di media sosial. Mulai dari sekarang, kita harus mengurangi perdebatan seperti di grup WhatsApp dan saling menghormati antara murid dan guru. Karena kita sudah mempelajari materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfa Maura Mulyadi dari kelas 10 MIPA 2. Ingin memberikan kesan setelah mengikuti layanan bimbingan konseling tentang bijak dalam berinternet. Kesan setelah mengikuti layanan bimbingan konseling sangat senang. Bisa jadi lebih tahu etika dalam berinternet, bisa berhati-hati memberi komentar di dunia maya, dan fokus pada dampak positif. Dan adanya layanan bimbingan konseling ini, saya jadi lebih berani untuk mengungkapkan sesuatu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang dapat kita lakukan melalui internet. Di antaranya belajar, bekerja, mencari relasi, dan mencari informasi dari seluruh penjuru dunia. Seperti halnya di dunia nyata, kita melakukan komunikasi pula melalui internet. Terlebih, dalam waktu 1,5 tahun terakhir ini, banyak komunikasi yang dilakukan melalui media internet karena komunikasi secara langsung terbatas dikarenakan adanya wabah COVID-19. Begitu pula dengan dunia pendidikan. Belajar menggunakan gawai dan internet setiap hari untuk proses belajarnya. Selain hal-hal positif yang dapat kita peroleh dari penggunaan internet, terdapat hal-hal negatif yang mengintai. Dan sudah seharusnya kita dapat menyikapinya dengan bijak. Di antaranya adalah perilaku cyberbullying, penjualan data pribadi, menurunnya kepekaan sosial, pelecehan seksual, dan kecenderungan ketergantungan terhadap gawai. Oleh karenanya, pengetahuan dan keterampilan dalam berinternet harus dibekalkan kepada siswa-siswi di sekolah agar mereka mengetahui rambu-rambu dalam menggunakan internet. Hal ini yang menjadi alasan saya, guru bimbingan dan konseling, memutuskan memberikan layanan klasikal dengan tema bijak berinternet. Selama masa pandemi, pembelajaran di SMA Negeri 1 Cibadak terbagi menjadi 2 moda pembelajaran. Yang pertama yaitu moda pembelajaran luring. Moda pembelajaran luring menggunakan modul yang diambil oleh siswa setiap 1 minggu 1 kali. Moda pembelajaran kedua yaitu moda pembelajaran daring. Moda pembelajaran daring berbagai macam bentuknya. Ada yang menggunakan WhatsApp Group, ada yang menggunakan Google Classroom,
dan ada yang menggunakan Google Meet. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional merupakan hal baru yang menarik. Hal pertama yang saya lakukan dalam menyusun RPL pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional adalah memetakan kebutuhan siswa. Memetakan kebutuhan siswa meliputi 3 hal. Yang pertama, yaitu memetakan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, minat siswa. Dan yang terakhir, profil belajar siswa. Ketiga hal ini saya lakukan di pertemuan sebelumnya dengan melakukan asesmen non-kognitif. Berdasarkan hasil jawaban siswa, itu yang menjadi acuan saya dalam menyusun RPL berdiferensiasi. Strategi diferensiasi yang saya gunakan yang pertama adalah strategi diferensiasi proses, yaitu membagi moda pembelajaran menjadi 2, yaitu luring dan daring. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Strategi diferensiasi yang kedua, saya menggunakan diferensiasi proses, yaitu tanya jawab yang dilakukan ketika pemaparan materi saya berikan. Dan yang terakhir, diferensiasi produk yang saya lakukan dengan memberikan kebebasan kepada siswa menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan minat. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya integrasikan ke dalam layanan melalui proses tanya jawab yang dilakukan di awal pembelajaran. Saya menanyakan kepada siswa apa yang ia rasakan hari ini. Lalu kemudian siswa menjawab sesuai dengan apa yang ia rasakan. Hal ini merupakan proses identifikasi perasaan, yaitu siswa mengenali perasaan, emosi yang mereka rasakan. Potensi selanjutnya dilatih melalui studi kasus, di mana saya memberikan contoh kasus dan siswa diminta untuk menanggapi kasus tersebut. Di dalamnya diasah kemampuan untuk berempati, mengelola emosi, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Poin penting yang dapat saya ambil dari proses pembelajaran kali ini adalah bahwa pemetaan kebutuhan siswa di awal pembelajaran sangat membantu saya dalam menciptakan pembelajaran yang komprehensif. Artinya, menjangkau seluruh siswa. Mengoptimalkan proses belajar mereka karena saya menyediakan alternatif pembelajaran yang dapat mereka pilih sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Selanjutnya, saya menyadari bahwa dalam tema layanan bijak berinternet ataupun tema lainnya, potensi sosial emosional sebenarnya sudah ada di dalamnya, terintegrasi. Hanya saja, bagaimana peran saya sebagai guru dapat jeli mengangkat itu sebagai pembahasan yang menarik sehingga dapat mengasah kemampuan sosial emosional siswa. Tentu masih banyak kekurangan saya dalam memberikan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran moda luring. Dalam pembelajaran moda luring yang saya berikan, modul yang saya buat itu hanya berupa pemaparan materi, kurang memberikan contoh yang banyak. Dan ketersediaan waktu untuk tanya jawab secara langsung itu tidak ada. Pun demikian dengan permasalahan pembelajaran moda daring, yaitu rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti Google Meet. Solusinya mungkin akan terus dimotivasi dan berkonsultasi dengan orang tua agar partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan daring lebih meningkat. Demikian refleksi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.